bagaimana caranya berkhotbah, juga apa yang saya bisa tambahkan dari pengalaman-pengalaman semasa sekarang ini. Oh, sebentar, saya lupa mau ngirim sama Amang Merpin. Sebenarnya dulu saya agak sering kesini nih. Dulu ada betul ini ya, distrik Wake Saroha. Marsada, Wake Marsada. Setiap hari Minggu dulu ada Bible study. Dan itu adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa menafsir Alkitab. Nah, jadi ceritanya Ina Amang ini mau khotbah ya. Itu yang targetnya? Itu target? Oke. Berarti nanti renungan dong manang merjamita. Jamita di Punguat dong manang jamita di Langgatan. Di YouTube renungan pagi kan? Oke. Nah, kampus kami sekarang baru yang lalu 10 seri kami buat soal berkhotbah gitu ya. Dan sekarang saya mau memberi tips sama Ina Amang tentang hermeneutika, ini spesifik. Nanti di ujung dari sesi hari ini saya akan kasih tugas. Iya dong. Masa nggak mau? Hah? Boleh nggak dikasih tugas? Boleh dong. Boleh ya? Boleh lah. Nanti saya akan kasih tugas menafsir, membaca, lalu nggak usah panjang-panjang, nanti tulis singkat aja. Bahannya saya akan kasih. Jadi saya akan kasih halaman tafsirnya, saya akan kasih mungkin 3 atau 4 tafsiran. Mayoritas bahasa Indonesia, nanti akan saya kasih 1-2 bahasa Inggris. Lalu buatlah nanti tafsir dari ayat tersebut, gitu ya. Ini baru tafsirnya, belum isi khotbahnya. Jadi saya kirim dulu ke Amang. Hermeneutika ini adalah salah satu bidang yang mungkin menjadi tantangan buat kita semua. Bahkan sampai sekarang para pendeta juga masih memiliki tantangan dalam menafsir. Karena Ina Amang dari satu teks bisa kita menimbulkan berbagai tafsiran. Dan akhirnya sama seperti satu ayat Alkitab bisa 5 tafsirannya. Jadi 3 pendeta berkumpul 5 hasilnya. Itu sebabnya sudah saya kirim Amang ya. Itu sebabnya dalam membuat khotbah ini memang yang jadi rahasia kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri. Dan sering sekali dalam berkhotbah yang paling penting adalah persiapan. Tetapi yang kita khotbahkan bukan persiapan kita. Saya ulangi, yang paling penting adalah persiapan, tapi yang kita khotbahkan bukan persiapan kita. Bukan proses ayat ini ngomong apa, ya. Ini dulu konteksnya seperti apa, bukan itu yang kita khotbahkan. Yang kita khotbahkan adalah lalu sesudah kita tahu teks ini ngomong apa, kita mau bilang apa ke orang. Jadi proses yang kita lalui 2 sesi ini, sekarang dan minggu depan, adalah proses yang sebenarnya tidak terlalu terlihat di dalam khotbah. Saya ulangi, ini tidak terlalu terlihat dalam khotbah. Karena ini proses diskusi kita, ini proses kita menafsir, mencari tahu apa sebenarnya isi dari firman Tuhan ini. Jadi hermeneutika pada dasarnya adalah untuk menerjemahkan apa yang ada di teks itu kepada orang dengan pergumulannya masa kini. Jadi apa yang ada di teks itu kita terjemahkan kepada orang dengan pergumulan masa kini. Dan di sini kerumitannya apa isi khotbah? Ini yang kita perlu betul-betul lihat. Isi khotbah itu harusnya bukan apa tafsir khotbah. Karena isi khotbah itu pusatnya adalah
karya penyelamatan Allah. Isi khotbah itu utamanya adalah firman Tuhan. Isi khotbah itu adalah kepada isi firman. Sehingga apa yang nggak boleh dari sini? Satu, jangan kebanyakan cerita tentang diri sendiri. Gitu. Jadi kalau khotbah jangan cerita tentang diri sendiri, tapi ceritakanlah misalnya pengalaman yang membagi iman, tapi bukan soal kejayaan diri sendiri. Jadi kesaksian itu penting, tapi bukan soal nanti memuliakan diri kita sendiri. Satu juga yang saya perhatikan adalah justru orang lebih, apalagi anak-anak sekarang ya, orang lebih relate sama khotbah kita ketika kita bercerita tentang apa kekurangan kita, apa kesalahan kita. Jadi ketika kita bilang saya salah nih waktu itu begini, itu orang jauh lebih memahami daripada kita cerita tentang keberhasilan saya. Itu agak no-no itu, karena itu istilah rohaninya mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi harusnya kita memuji nama Tuhan, kok jadi kita yang dipuji. Nah itu yang penting diketahui. Nah ketika bolehkah kita kembali ke sebentar, ini tadi slide 52, boleh kita next. Nah proses penafsiran ini berkembang. Pada awalnya tafsiran itu bercerita soal apa yang terjadi pada masa itu. Jadi ketika orang Israel waktu itu merayakan Paskah, mereka membaca gulungan kitab suci. Ini sebelum jadi Alkitab tahun 300 ya. Jadi ini masih gulungan perjanjian lama. Ketika mereka berkhotbah di rumahnya masing-masing, para rabi ini, yang mereka ceritakan adalah apa yang terjadi pada masa itu. Jadi itu fungsi khotbah dulu, menceritakan apa yang terjadi supaya orang sekarang tahu apa yang terjadi. Jadi dia mendongeng, istilahnya menceritakan ulang kejadian itu. Istilahnya kalau sekarang kita cerita Israel menyeberang padang gurun, ya itu yang diceritakan. Waktu itu capek sekali mereka menangis, ya sedih, nggak ada air. Jadi orang yang mendengar itu merasakan betul-betul, itu yang terjadi. Tetapi abad 19 dan abad 20 sudah berubah. Abad 20 ini mulai yang namanya tafsir kritik teks. Kritik teks ini melulu soal teks itu. Jadi dulu di awal abad 20, tahun 1900-an awal, di Jerman, seluruh banyak universitas di sana menyuruh para mahasiswa doktornya untuk menulis disertasi mengenai satu bagian Alkitab. Jadi misalnya Hosea 1 ayat 1 sampai 7. Itu jadi disertasi. Nah, salah satu contohnya Opung SAE juga menulis Roma. Dia masuk dalam bagian itu. Opung SAE itu menulis Roma pasal berapa gitu. Dan itu jadi bagian dari penerjemahan, sehingga ketika orang berkhotbah dia cenderung menjelaskan teks. Menjelaskan teks itu apa? Ya, apa arti kata ini? Arti kata ini ketika kita masuk ke dalam ini jadi seperti ini. Nah, ini saya langsung kasih contoh ya, Inama. Dalam beberapa hal model seperti ini kita perlukan ketika kita mau berkhotbah eksposisi. Jadi Inama ketika mau menjelaskan satu ayat, lalu menjelaskannya secara mendalam, cara seperti ini boleh kita lakukan. Mari kita buka misalnya Yohanes 15 ya. Yohanes 21 ayat 15. Dalam Yohanes 21 ayat 15, di sini kita lihat Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Yohanes 21. Nah, ini ketika kita membaca ini, terutama dari sisi teks, lalu kita hanya membaca bahasa Indonesia, kita nggak akan menangkap sebenarnya ini ngomong apa. Kita hanya tahu apa yang kita tangkap dari sini sekilas.
Kalau kita baca ayat 17, kata Yesus padanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Lalu kita bilang, oh dia sedih karena 3 kali tanya. Kalau kita tahu bahasa aslinya, not really. Karena di pertanyaan pertama dan kedua, Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agapou aku? Mengasihi aku dalam bentuk agape. Tetapi dalam pertanyaan ketiga, Tuhan Yesus mengubah pertanyaannya. Simon anak Yohanes, apakah engkau phileo aku? Mengasihi dalam level persaudaraan. Jadi Tuhan Yesus mengubah pertanyaannya. Nah, di sini kita memerlukan kemampuan seperti yang abad 19 dan abad 20 itu tadi, teksnya. Karena teks itu mengandung kekayaan. Kalau kita tidak tahu, khotbah kita hanya soal orang yang sedih karena ditanya sampai 3 kali. No, actually the question change. The pertanyaan itu berubah. Gabi ganti 2 pertanyaan. Allah di reputasi Yesus. Yesus madok, buinho agapou au. Lalu apa kata Simon Petrus? Simon Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau dalam bentuk phileo. Oh lo Tuhan, phileo doa Tuhan. Apa Tuhan Yesus madok agape. Agape do hotuau. Simon Petrus mengalusi phileo. Ido benna di suku-sukun patuluhon, gabe diganti Tuhan Yesus mah. Phileo do hotuau. Alusi phileo do Tuhan. Istilahnya, apakah engkau betul-betul mencintaiku dengan segenap hatimu? Ya Tuhan, aku mengasihimu seperti saudaraku sendiri. Tanya lagi, apakah engkau betul-betul mengasihiku dengan segenap hatimu? Ya Tuhan, aku mengasihimu seperti saudaraku. Terakhirnya, apakah engkau mengasihiku seperti saudaramu? Ya Tuhan, aku mengasihimu seperti saudaraku. Dan itu kita lihat kalau kita paham bahasanya. Gitu. Itu masuklah yang abad 19 dan 20. Tapi kebanyakan dari ayat Alkitab kita terjemahannya sudah bagus, sehingga kita tidak memerlukan lagi diskusi seperti ini. Sehingga abad 21 tema hermeneutika sekarang lebih sering menggunakan penelitian psikologis dan sosiologis. Jadi misalnya ketika dibilang, maka sedihlah Tuhan Yesus. Oh sedih, kenapa dia bisa sedih? Ya maklumlah, karena orang ketika kecewa terhadap Simon Petrus, maka kita bisa pahami Tuhan Yesus mengubah pertanyaannya. Lalu Simon Petrus, ya secara psikologis sebagai manusia dia pasti kecewa karena kok sampai 3 kali ditanya. Apakah ini mengulangi lagi pertanyaannya ketika dia berbohong itu sampai ayam jantan berkokok 3 kali? Apa itu maksudnya? Sehingga Simon Petrus mengingat apa yang terjadi, lalu dia menangis dan sedih. Nah itu udah jadi tafsir psikologis ini, Bang. Itu tafsir psikologis. Apakah itu berlaku? Yes, berlaku. Berlaku pada masa ini. Inamang beruntunglah di masa ini tidak ada lagi satu pakem hermeneutik yang harus diikuti semua orang. Tidak. Sudah agak lebih bebas karena pada masa ini, lihat yang di bagian terakhir, khotbah itu berusaha menjadi relevan terhadap masa kini. Harusnya, sehingga dia berbicara kepada kita. Boleh next, lompat ke slide 64. Nah, ada 3 langkah persiapan khotbah. Ini namang ini dia. Yang pertama, sebelum menafsir, mari kita baca berulang kali. Jangan buru-buru cari buku tafsir. Ijah aja. 3 kali. Saya namang kalau mempersiapkan khotbah seminggu. Seminggu tuh dalam arti begini, bukan tiap hari saya baca, enggak. Tapi seminggu sebelumnya paling tidak saya sudah baca, saya mau khotbah apa. Teks itu saya ulang-ulangi bacanya. Apa sih? Lalu saya renungkan apa sih? Karena seorang pengkhotbah itu harus mengkhotbahkan apa yang Tuhan katakan juga kepada dia.
Jadi dia sebenarnya adalah penerima khotbah itu pertama kali. Siapa pendengar khotbah yang pertama? Sang pengkhotbah. Jadi kalau yang mau menyiapkan khotbah, omah ngapason, neng hudok kontusan, iwana natakangan, itu udah salah. Karena bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah berbicara kepada kita. Ini juga sebabnya kadang-kadang saya sendiri takut untuk mengkhotbahkan beberapa bagian. Karena aku juga nggak begitu. Aduh, masa aku khotbahin sama orang lain? Aku juga. Jadi saya duluan yang ditegurin sama. Aduh, ini aku duluan yang kena nih. Bisa nggak aku ajari orang ngomong ini? Karena saya aja masih begini gitu. Jadi khotbah ini memang harus berbicara ke kita dulu. Itu sebabnya jamitan amangulu ima kehidupan kita lah jamita amangulu. Jadi inamang kalau kita mencuri lalu kita bilang jangan mencuri, pakai parek kelijol mah kita. Toh mak dokoni mezi ngau boto hami seho. Ngeri nah mang, iya. Nggak butuh hami saya kok. Dokoni masih. Ada yang keluar. Nah ini kalau ada ekstrim. Nah mang kita harus setia terhadap firman Tuhan. Tapi kalau orang tahu yang khotbah ini hidupnya nggak benar, keluar deh. Semoga nggak ada di gereja. Dan ini juga bukan untuk menyuruh Inamang keluar, jangan. Jadi baca dulu. Yang kedua, baru boleh next, baru cari resourcesnya. Karena tidak semua kata itu sama artinya, ya misalnya gay dalam bahasa Inggris, gay ini dulu bukan sesama jenis. Gay ini artinya sukacita. Ada lagu Let Us Be Gay and Let Us Be Gay, na 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 na, Let Us Be Gay and na 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 na. Itu karena mari kita bersukaria. Gitu. Tapi karena bahasa ini berubah ya jadi berubah. Gitu dia. Jadi kita harus tahu juga. Lalu yang ketiga adalah lalu menerjemahkannya kepada pembaca masa kini. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai proses hermeneutis. Boleh lengkap ke 2 slide sesudahnya. Jadi kita bicara soal teks, konteks. Nah ini dia. Penjelasan teks dan kontekstualisasi. Boleh pencet kanan sekali biar keluar dia judulnya. Nggak keluar ya? Itu dia. Jadi ini saya akan kasih rumusnya. Ini bukan rumus tafsir yang profesional. Ini adalah rumus saya mempersiapkan khotbah yang diajari oleh dulu dosen saya, dosennya Amang Timbul juga mungkin, Dr. David L. Baker, dulu dosen perjanjian lama kami. Dia bilang kalau mau khotbah itu 4 langkahnya: teks, konteks, penjelasan teks, kontekstualisasi. Teks, boleh next. Teks ini adalah mencari tahu apa yang teks katakan. Lalu mencari tahu arti kata-kata sulit. Lalu membandingkannya dengan bahasa lain. Ina amang. Ini semua bisa bahasa Batak kan? Bisa bahasa Batak nggak? Hah? Masa nggak bisa sih ini dong? Bu dong? Bahasa Inggris bisa? Bentar dulu, yang nggak bisa bahasa Batak tadi bisa bahasa Inggris nggak? Kok bisa bahasa Inggris nggak bisa bahasa Batak? nggak apa-apa. Jadi ini penting sekali karena kita perlu mencari tahu arti kata-kata sulit. Karena kadang-kadang, jadi nama ini rahasianya. Kadang-kadang kalau sermon kita menemukan teks di mana bahasa Batak sama bahasa Indonesia berbeda. Jika itu perjanjian baru, nah ini saya kasih tahu. Jika itu perjanjian baru, ikutilah terjemahan bahasa Batak. Karena bahasa Batak diterjemahkan oleh Opui dari bahasa Yunani. Terjemahan Alkitab kita perjanjian baru yang pertama itu lebih banyak terjemahan dari terjemahan Latin yang dari bahasa Yunaninya. Jadi sudah agak second hand. Sudah diperbarui.
Tetapi sekarang LAI masih bicara soal ada nanti edisi revisi ya mungkin. Karena di Komisi Teologi ini saya sama Mang Anwar Chen sering diskusi gitu ya. Dan juga cari kata-kata yang sulit bandingkan dengan bahasa lain. Mari contohnya, mari kita buka Keluaran 3 ya, yang bisa bahasa Batak, mari kita lihat bahasa Bataknya. Yang bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris. Ulangan 3 ayat 4. Keluaran 3 ayat 4, sorry. Keluaran 3 ayat 4. Oke. Lagi-lagi kalau di sini kita lihat, di situ Tuhan Allah melihat Musa menyimpang untuk memeriksa, lalu berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, katanya. Keluaran 3 ayat 4. Lalu dikatakan Musa, lalu Musa menjawab, bahasa Indonesianya apa? Ya Allah. Bahasa Bataknya Isod doau. Bahasa Inggris Here I am. Bahasa Batak tadi apa? Isod doau. Bahasa Indonesianya ya Allah. Beda nggak ya Allah sama Isod doau? Beda. Gitu dia. Itu bedanya. Ini saya kasih tahu yang begini-begini aja. Tapi ini juga sekali lagi saya katakan tidak banyak, dan ini sudah kami laporkan selalu kepada LAI soal seperti ini. Kan kalau logikanya kok Musa bisa bilang ya Allah, wong belum kenalan? Karena baru di ayat 14 dibilang, siapakah kamu? Kata Musa, kalau aku memperkenalkan. Baru Allah memperkenalkan, aku adalah aku. Nah, gitu deh. Ini kesalahan, ada kesalahan, bukan tafsir. Tafsirnya masuk ke terjemahan. Jadi kalau kita menguasai minimum 2 bahasa, pinomat, Hata Batak, dohot bahasa Indonesia, tortarida doon, sipata. Nah ini dia. Ini teks. Jadi baca. Yang kedua, konteks. Nah, ketika kita menafsir, boleh next. Inilah pekerjaan yang membosankan, yaitu mencoba mencari tahu latar belakang penulisan. Ini dulu dosen saya, Prof. Lim Kim Yang, mengatakan seperti ini. Ini ilustrasi seperti ini. Kenapa di ayat yang satu, misalnya surat Paulus kita baca, di ayat yang satu dia bilang A, di ayat yang lain, di surat yang lain dibilang B. Apakah Paulus ini pelin-pelan? Lalu dia bilang begini, tidak. Karena kalau itu surat, jadi kita baca ada surat kan? Kalau itu surat, yang tidak kita baca adalah surat dia ke Paulus. Kan kalau ada surat Paulus ke jemaat itu, nanti jemaat itu udah bercerita sama Paulus. Odon namasa sonarison, songonon, itu nggak kita baca. Kita cuma baca molosongoni on mabain, kan gitu. Nah, kita cuma bisa mencari tahu kira-kira apa masalahnya dari jawaban Paulus ini. Ini sama seperti seorang bapak, kalau dia menulis ke anak yang satu dibilang jangan kau menikah, ke anak yang lain ditulis menikahlah sekarang. Lalu kita bilang bapaknya pelin-pelan. Enggak, kita harus tahu anak pertama kenapa dibilang jangan, anak kedua kenapa dibilang menikahlah sekarang. Pasti ada alasannya. Jadi Naamang jangan langsung bilang kau nanti dihukum Tuhan karena begini-begini. Ada alasannya semua itu. Jadi kalau ada orang ngutip-ngutip satu ayat, tipsnya adalah baca ayat sebelum dan sesudahnya. Biasanya suka lari tuh yang ngutip-ngutip ayat begini. Jadi kita sebagai pengkhotbah yang bertanggung jawab, kalau khotbahnya perikop, baca perikop itu. Kecuali khotbahnya Amsal, Mazmur, pengkhotbah, Yesaya bagian sastranya. Apa yang disebut bagian sastra? Yang tulisan di luar dan di dalam. Jadi kalau dia cetakannya ada di luar lalu di dalam, itu sastra. Dulu dibaca berbalasan.
Jadi itu sastra. Kalau sastra bisa satu ayat, Amsal itu satu ayat, dia tidak ada koneksinya. Tapi kalau kita baca surat Paulus, itu ada koneksinya. Itu ada koneksinya. Jadi kita nggak bisa main potong begitu aja. Jadi ini sebabnya kalau kita gereja A, kita bilang di perjanjian lama tidak boleh makan babi. Kalau kita HKBP boleh. Amang Inang tahu kenapa kita boleh makan babi? Selain karena enak, udah mulai lapar. Ya karena sudah dipotong dengan cara yang benar. Dipotong dengan cara halal babi. Kenapa kita boleh makan babi? Karena ada dua alasan kita. Pertama, bukan apa yang masuk yang najis, yang keluar yang najis. Itu yang pertama. Yang kedua, Petrus bermimpi waktu dia disuruh pergi ke Cornelius, perwira Roma. Dia bilang, ngapain aku pergi ke situ Tuhan, itu kan orang asing, pantang aku ngomong sama dia. Lalu mimpilah dia, terbukalah dari langit berbagai jenis binatang, termasuk yang haram. Lalu dia disuruh makanlah, kan gitu. Jangan kaget ya, Sebenarnya itu bercerita soal bahwa kamu harus pergi ke orang bangsa lain, bahkan yang kamu anggap kafir. Itu juga menjadi sarana tempat pengabaran Injil. Tapi kita pakai, berarti kita boleh makan semua. Ngerti nggak Inam? Ngerti nggak? Ngerti? Jadi itu sebabnya pertengkaran kita dengan teman-teman kita di gereja Advent. Dia bilang, kalian ini giliran babi kalian makan, perjanjian baru kalian. Giliran perpuluhan perjanjian lama. Betul nggak? Betul nggak? Perpuluhan perjanjian lama, perjanjian baru? Lama. Nggak ada di perjanjian baru, nggak ada perpuluhan. Nggak ada. Tapi makanya ibadahmu, ya apa, persembahan sejati adalah tubuhmu, ibadah gitu. Itu Roma 12. Ya kan? Nggak ada. Tapi kita kalau kolektor perjanjian lama lah kita. Kalau makan perjanjian baru. Itu sebabnya bahaya sekali kalau orang tidak memahami kenapa ayat itu ditulis. Karena dia bisa main ngutip-ngutip lalu dipakai. Saya pernah dengar cerita ini lucu juga. Ya ada orang pusing stres gitu kan. Dia cari Tuhan, saya harus ngapain gitu. Berdoa dia. Dibuka Alkitab. Lalu ayat pertama yang dibacanya, maka Yudas menggantung dirinya. Bah. Ya don katanya. Tutupnya lagi doa, Tuhan tunjukkan apa ini petunjukmu. Dibuka lagi, pergilah dan lakukanlah itu. Itu bahaya sekali. Jadi buat Inang Amang, kalau pernah ketemu saudara-saudara kita saksi Yehova, itu jago sekali ngutip ayat. Jadi cara menghadapinya, suruh baca ayat sebelum dan sesudahnya. Jangan main ngutip-ngutip gitu aja dong. Karena kalau ngutip-ngutip begitu aja, mau membunuh pun ada ayatnya. Tapi bukan artinya kita disuruh membunuh. Itu dia Inang Amang. Makanya hati-hati, konteks ini pekerjaan yang paling membosankan. Kapan dia ditulis, kenapa dia ditulis. Dan penulisan ini sebenarnya, ini saya kasih tahu salah satu khotbah yang menarik ketika kita tahu konteksnya adalah Mazmur 23. Bukan Mazmur 23. Mazmur 133 ya, 133. Mazmur 133. Ini tentang apa? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Persaudaraan yang rukun. Oke? Nah, lalu kita khotbah soal ini persaudaraan yang rukun, ini mantap gitu ya. Mantap nih persaudaraan yang rukun.
Tapi kalau kita baca sebenarnya teks dan tafsir, Daud tidak pernah ada dalam persaudaraan yang rukun. Oke? Ini ditulis ketika dia baru saja bertengkar dengan Absalom dan dia harus terusir keluar dari istananya. Anaknya sedang mengusir dia. Jadi kita tahu kenapa dia nyanyi ini. Ini bukan situasi, ini harapan. Karena dia tidak pernah ada dalam situasi persaudaraan yang rukun. Ini mimpinya ini. Anaknya bunuh-bunuhan. Jadi kalau kita tahu konteksnya, kadang-kadang membosankan. Tapi begitu kita tahu, khotbah itu jadi menarik. Karena kita tahu kenapa dia ditulis. Sama seperti lagu lah. Kalau kita tahu kenapa himne ini ditulis, kita jadi, oh begitu rupanya. Lahir dari pergumulan. Jadi itu pentingnya teks. Lalu, pentingnya konteks. Yang ketiga adalah penjelasan teks. Ini adalah bagian membaca tafsir. Nah, memang rata-rata kalau bagian konteks ini, kami sudah agak luar kepala harusnya, yang pendeta ini. Harusnya, kadang-kadang lupa juga. Tapi garis besar udah tahu lah. Kitab ini siapa yang nulis, apa yang terjadi pada waktu itu, kira-kira begini. Lalu penjelasan teks ini, bagian ayat ini apa sih artinya? Disinilah kita nyari buku. Nah, disinilah yang saya tuliskan di situ ada 4 jenis tafsir, betul kan? Ada 5 dengan tafsir yang terbarunya. Nanti saya mau kasih tahu ada tafsir yang interpretasi nih, di halaman 3. Yang pertama interpretasi harfiah. Harfiah ini mengatakan apa yang tertulis itu, itulah yang kita khotbahkan. Contohnya, cerita tentang 2 orang anak. Cerita tentang 2 orang anak. Yang satu mengatakan ya, tapi tidak mengerjakan. Yang satu mengatakan tidak, tapi mengerjakan. Lalu pertanyaan Tuhan Yesus, siapakah yang melakukan perintah bapaknya? Yang menolak tapi melakukan. Berbahagialah orang yang melakukan. Itu ya, bukan mengatakan iya tapi yang melakukan. Apa, nggak usah kita jelaskan. The text speaks for itself. Teks itu bicara untuk diri sendiri. Kita nggak perlu lagi menerangkan. Cerita itu sudah jelas, sejelas-jelasnya. Jelas ya. Aduh, ini gawat ini. Nah, interpretasi harfiah ini ada teks-teks yang seperti tadi. Penjelasan teksnya nggak perlu lagi. Itu teks itu udah bicara pada dirinya sendiri, udah jelas. Tapi kebanyakan dari Alkitab kita tidak bisa terjemahkan secara harfiah karena memang dia perumpamaan tentang penabur. Muridnya aja nanya, jadi Tuhan artinya apa sih? Tuhan Yesus kok cerita tentang penabur, ada yang menabur di sini, di sini. Udah agak lewat sedikit baru nanya lagi, jadi Tuhan artinya yang tadi apa? Bah, sip-sipo naking, apa sonari sukun homse. Sebenarnya begitu. Kalau Tuhan Yesus bisa kita bayangkan pada waktu itu ada, mungkin dia akan mengatakan seperti itu. Yang kedua adalah interpretasi sikap moral sehari-hari. Ini artinya setiap teks itu kalau mau khotbah, yang kita tanya, pertanyaan yang ada di kepala kita adalah apa petunjuk kehidupan kita dari teks ini? Ini lebih sering nanti soal boleh atau tidak, benar atau salah. Boleh atau tidak, benar atau salah. Ini adalah interpretasi yang mencari sikap moral. Paling susah untuk teks ini adalah bagian nanti tentang sejarah Israel. Jadi ketika nanti kita baca inilah bilangan atau orang pernah baca bilangan nggak ya? Kalau baca bilangan, inilah jumlah suku Edom 12.000 plus ini plus ini. Apa artinya? Nggak bisa kita artikan itu untuk moral, nggak ada artinya. Hanya sejarah. Itu makanya ini memang perhatikan kalau pengkhotbah lepas, ini pengkhotbah lepas ya, bukan pengkhotbah yang mengikuti bacaan almanak. Kalau pengkhotbah lepas, kalau dia adalah pengkhotbah yang suka dengan interpretasi sikap moral, khotbahnya itu selalu tentang kebaikan, tentang apa yang harus kita lakukan sehari-hari, tentang kejujuran,
tentang kesabaran. Jadi ibu ya, kalau ada asisten rumah tangga kita, mbok ya jangan kejam-kejam gitu loh. Kita baik gitu ya ibu ya. Kita harus berbagi kepada mereka ya. Bagaimana kita bisa adil kalau kita sendiri tidak adil pada orang yang bekerja kepada kita? Itu petunjuk moral. Nah, yang sering terjadi adalah pengkhotbah seperti ini selalu menarik kedengarannya Inang Amang. Karena jelas dia bilang, ini lakukan, ini enggak. Tapi kalau dia, ini rahasia nih, saya kasih tahu nih. Yang menarik ini biasanya pengkhotbah keliling. Iya, karena mungkin dia ada 10 khotbahnya, dia khotbahin di 100 gereja. Yang susah itu Amang Timbul. Karena dia di sini terus. Nggak bisa keliling dia. Ini nanti, ini makanya saya suka protes ya. Ini coba Inang Amang renungkan ini dalam-dalam. Kita kalau dengar penyanyi, ini Ito Joy kan di sini, mana Ito Joy, nggak ada. Kalau kita dengar Ito Joy nyanyi, pasti dia nyanyi semua karena cinta. Kalau Inang Rita butar-butar, pasti nyanyi Sonangdo. Di berbagai acara ulang tahun, syukuran dan gereja, pasti lagunya di paso, dan memang menggelegar sore. Tapi setiap kali kita mendengar dia menyanyikan lagu yang sama, kita tepuk tangan. Kalau pendeta khotbah ilustrasinya sama, songenah ya begi jamin tadi patito. Ya mau ulek-ulek. Nah tulu hali jami tahu songonon kan ya. Ini saya mau ngasih tahu aja, keluhan ini keluhan. Apalagi di zaman online ini. Ada beberapa orang selalu nanya, Amang, minggu ini khotbah di mana? Minggu ini, waduh, gawat juga kalau ngikut terus ini. Gitu dia. Itu makanya khotbah jenis ini biasanya digunakan oleh pengkhotbah keliling. Tapi memang kena dia, dan memang ayat-ayatnya spesifik. Dari mana ini biasanya? Filipi, Efesus, Timotius. Timotius apa? Engkau muda, jujur, jauhi dongeng nenek-nenek tua, bersikap memimpinlah dengan baik. Itu dia kepemimpinan. Ini dia di sini. Kadang-kadang dari Matius, perintah-perintah Tuhan Yesus lah, ucapan bahagia. Atau Matius 25, tolong yang miskin dan lain sebagainya. Tapi orang-orang ini tidak akan pernah khotbah dari Ezra, dari Nehemia. Mau ngomong apa dia? Susah. Habakuk. Amang Inang pernah buka Habakuk nggak? Mika aja cuma kita buka pas mau Natal di Advent, karena itu nubuat. Yang lainnya kita baca nggak? Maleaki kita baca karena persembahan. Itu tuh aja. Amos tentang keadilan jarang kita ngomong. Jadi ini pengkhotbah nomor 2 ini favoritnya perjanjian baru atau hukum Taurat, karena moral. Jenis nomor 3 alegoris. Alegoris ini selalu mengatakan bahwa teks itu selalu punya makna tersembunyi. Ada 2 orang buta. Jadi khotbah begini, ya Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta gitu kan. Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Bapak ibu kita juga banyak yang buta secara spiritual. Gitulah, apa hubungannya? Ini kan buta beneran. Nggak ada hubungannya dengan buta spiritual. Lalu Tuhan Yesus, Maria menyeka kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal, kan gitu. Lalu murid-muridnya bilang, Tuhan, seandainya ini dijual, banyak orang miskin bisa kita kasih makan. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Orang miskin akan selalu ada, tapi aku tidak akan selalu bersamamu, kan gitu. Orang miskin selalu ada. Kita juga miskin, kan? Kita juga miskin secara spiritual. Nggak ada hubungannya. Ini lagi ngomongin yang berbeda. Jadi di banyak hal itu berguna, tapi di sisi yang lain kadang-kadang maksa. Misalnya bangsa Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Coba saudara-saudara pikirkan, apa tiang awan dan tiang api yang ada dalam kehidupan kita? Masuk juga, tapi maksa. Ini susahnya jadi pengkhotbah, karena mendengar khotbah orang lain langsung kita analisis dia.
Wah ini bener nggak? Jadi mulai, saya yakin nih Amang Inang sejak ikut kursus ini pasti udah mulai ada pas di tahun. Mulosian ilmu minggu nasal ku udah pas bel. Nah. Tapi ingatlah, ukuran yang kau kenakan kepada orang lain akan dikenakan kepadamu. Nah, tolong diingat. Nomor 4, interpretasi anagogis dan mistis. Ini adalah interpretasi masa depan. Jadi orang ketika baca itu lalu dibilang, wah nanti di masa depan ini akan terjadi. Ini paling sering kita baca Wahyu dan Daniel. Wahyu dan Daniel, ini paling sering. Jadi ini interpretasinya, teks Alkitab itu bukan bercerita tentang masa lalu, tapi bercerita tentang apa yang akan terjadi. Nah ini orang kalau mau pas-pasan juga banyak ini namang. Jadi misalnya 9/11, oh 9/11 sudah ada di Alkitab. Covid, ayat apa itu? Ayat Covid, ya kan? Akan terjadi ini, wah ini dia nih, ini Covid nih. Ah ini juga kadang-kadang gimana ya? Saya nggak berani bilang salah juga, cuma maksa. Bisa juga ya, saya juga nggak berani juga bilang dia salah, nggak juga. Tapi ya agak maksa lah. Tapi bisa jadi benar juga dia. Jadi ini harus selalu ada nih dalam diri kita. Yang terakhir, historis kritis. Historis kritis inilah yang kebanyakan para pendeta kita punya modelnya. Teks itu bicara soal apa, kritiknya seperti apa, bahasanya seperti apa. Nah ini kalau pendeta dalam bahasa Yunani, oh ini udah nakut-nakutin nih biasanya. Kalau udah mulai tiap khotbah dia nyinggung bahasa Yunani, udah nakut-nakutin biasanya. Edang ibu tohamu. Nah kalau di gereja kami di AKBP Menteng, kalau di sermon, sintu aja yang angkat tangan. Tapi emang salah do bahasa Yunani munai. Mantap. Jadi jangan coba-coba bilang bahasa Yunani kalau kita nggak tahu beneran. Itu maksud saya. Historis kritis inilah tipe yang membahas teks itu secara analisis. Siapa yang seperti ini? Pak Stephen Tong. Pak Stephen Tong, Amang pernah dengar? Harusnya orang tua banyak yang suka Pak Stephen Tong nih. Ini generasi ayah sama mama saya senang sekali Stephen Tong. Bener ya? Anak Amang Inang, kalau siapa pengkhotbah favorit Inang Amang? Jangan sebut merek. Yang Gilbert itu adalah khotbah nomor 2. Paragraf itu sebenarnya paragraf itulah yang nomor 5 dan 3. Paragraf. Pak Yusuf Roni itu 5. Philip Mantova itu 1-2. Siapa? Oh kalau itu 5 dia, karena itu model HKBP itu udah pakem. Anda panggapin yang mana ya? Kalau sejarah saya Debbie Basir itu itu sebelah itu. Misalnya Joyce Meyer, pernah dengar Joyce Meyer nggak? pernah. Joyce Meyer itu lebih banyak dia kadang-kadang keempat dia Joyce Meyer. Masa depan apa? Kalau Pak Erastus, Om Erastus itu sebenarnya kombinasi ya, menurut saya. Dia bisa 2, 4 dan 5. Om Erastus. Om panggil Om. Pak Erastus. Pak Stephen Tong itu menurut saya dia 5 dan 2. Siapa? Itu mana ya? Oh, ini kalau saya lihat teman-teman kita bisa demam. Jadi itu dia, mana yang ideal? Nggak ada yang ideal, ini Amang. Yang pasti kita harus memiliki model ini. Paling nggak kita tahu, sehingga
ketika ada teks datang ke kita, kita bisa lihat mungkin interpretasi ini yang paling cocok. Mungkin interpretasi ini yang paling cocok. Karena tidak semua teks itu cocok untuk satu gaya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita harus, nah inilah yang namanya bimbingan Roh Kudus. Kalau ini udah nggak bisa lagi saya ajarin. Ya, Roh Kudus sudah yang menentukan. Makanya Inawang harus harus berdoa lah. Tapi memang begitu ya. Katanya kalau baru-baru khotbah doanya lebih panjang daripada khotbahnya. Karena dia banyak berdoa, dia mau mohon bimbingan Roh Kudus. Makin sering khotbah, kadang-kadang nanti dia lupa udah mau berdoa dulu. Karena udah biasa. Sehingga yang penting adalah keseimbangan kita, bahwa kita tidak pernah lupa yang menentukan khotbah kita ini terima atau tidak bukan kita, tapi Roh Kudus. Karena itu kalau bagus jangan bangga, karena Roh Kudus yang bikin itu bagus. Kalau jelek kita yang bikin jelek. Berarti kurang persiapan. Ini serius. Khotbah itu adalah soal persiapan dan jam terbang. Jam terbang yang nama itu pengaruh juga, pengaruh lah. Pak Yusuf Roni nggak langsung gitu deh. Ya dulu awalnya juga nggak begitu. Terbata-bata, lalu sekarang jadi bagus. Gitu. Saya dulu satu pelayanan sama Pak Yusuf. Saya main musik dulu kalau di gereja Pak Yusuf Roni. Di waktu baru buka gereja Kemah Abraham, saya main musik dulu saya. Saya terus terang saya main musik karena bayarannya lebih mahal waktu itu. Saya jujur nih, jujur. Di tahun 2003 saya dibayar 500.000 sekali main. Kan, mendingan main musik dari khotbah. Khotbah udah susah kita kerja. Tanggung jawabnya besar sekali. Kalau main musik kan di belakang. Ya, kalau salah masih ketutupan sama alat yang lain. Kalau khotbah tanggung jawabnya besar sekali. Itu bukan karena duitnya, pasti nunggu duitnya tadi. Nah, ini juga baru kita kembali ke poin nomor 4. Di sini masuklah kita ke kontekstualisasi. Nah, memang di poin nomor 4 kontekstualisasi ini adalah poin yang sebenarnya cukup banyak, sehingga boleh next. Ini dia. Ini memang kalau lihat ya. Kalau lihat nih kira-kira saya struktur khotbah saya kira-kira seperti ini. Pembukaan. Boleh sesudahnya atau sebelumnya yang tadi yang ada menitnya. Ini pembukaan. Isi, inilah tafsir, inilah proses hermeneutik tadi. Ini isinya, kontennya. Kontekstualisasi, kira-kira teks tadi, konten tadi mau bicara apa sama kita sekarang. Konten tadi mau bicara apa sama kita sekarang. Baru penutup. Tapi nulisnya, proses persiapannya persiapan saya adalah isi dulu. Isi dulu saya siapkan, baru kontekstualisasi, baru pembukaan, baru penutup. Ini sama kayak nulis skripsi. Jangan nulis skripsi pendahuluan. Isinya dulu. Makanya bab proposal boleh berubah kalau isinya berubah. Kalau isi skripsi berubah, ganti proposalmu, bab pendahuluannya. Jangan ganti isi skripsinya, jangan. Ganti bab pendahuluan, sesuaikan dengan kesimpulan. Itu prinsipnya, sebenarnya itu logikanya. Jadi saya selalu menyiapkan isi khotbah, itulah tadi proses hermeneutika. Itu harus selesai. Karena kalau itu nggak selesai, kita akan selalu bertanya-tanya, ini firman Tuhan ini mau ngomong apa ya? Jadi ketika kita yakin inilah yang dikatakan, kita bisa tenang memikirkannya. Saya kasih contoh perdebatan kami di Komisi Teologi PGI soal teks Paskah kemarin. Mari kita buka Yohanes. Ini kalau berdebat soal ini seru, Ini kami kalau debat di komisi itu seru juga. Serunya itu menarik lah. Mari kita lihat Yohanes 20 ayat 11. Jadi kalau ingat tema PG itu berpaling kepada
sang kehidupan. Maksudnya saya ingat karena saya nulis nih pesan pasca PGI-nya. Yang menjadi teks khotbah itu adalah Yohanes 20 ayat 14 sampai 16 gitu ya. Ini teks khotbahnya. Teks renungan PGI. Renungan Paskah. Nah, kalau kita lihat, ini ceritanya jadi Maria nangis, lalu dia masuk ke dalam kubur, dia nggak lihat, yang dia lihat ada 2 malaikat, lalu 2 malaikat ini bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang. Jadi dia lihat ke belakang, dia lihat Tuhan Yesus, gitu ya. Yesus berdiri situ, tapi dia tidak tahu itu adalah Yesus. Yesus bertanya pertanyaan yang sama dengan malaikat itu, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Ditambahi, "Siapakah yang kau cari?" Lalu Maria berkata, "Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Lalu di sini kedua kali katakan Maria berpaling. Nah, Maria berpaling kan tadi udah menoleh, kok berpaling lagi? Itu kan? Nah, rupanya disinilah kesulitannya. Kesulitannya apa? Pertama yang nama, siapa Maria ini? Nah, abang tahu ada berapa Maria? Ini Maria kakak adiknya si Marta bukan? Itonya si Lazarus. Ini bukan? Persis inilah perdebatan kami, ini Maria yang mana? Kenapa? Karena ada implikasinya. Karena Maria itonya Lazarus sering duduk di kaki Tuhan Yesus, sehingga dia mengenal suara Tuhan Yesus. Ketika Lazarus mati di Injil Yohanes, Tuhan Yesus datang. Lalu Maria nangis langsung mencium kaki Tuhan Yesus. "Tuhan, seandainya engkau datang, saudaraku pasti tidak mati." Lalu yang terjadi di situ Tuhan Yesus menangis. Di situ Tuhan Yesus menangis. Lalu dia duduk ketika Marta sibuk di dapur, dia duduk. Kan gitu. Artinya dia sering dengar suara Tuhan Yesus. Jadi signifikansinya apa? Kalau ini adalah Maria, saudaranya Marta dan Lazarus, berarti dia ketika kalut, karena memang Maria itu begitu, kalau lagi kalut dia nggak ingat sekelilingnya, panik dia, sehingga konsisten dengan cerita ketika dia menengok kepada Yesus, dia nggak mengenali Yesus yang ada di situ karena dia lagi kalut. Saya pikir ini Marianya Marta, karena ada satu buku tafsir yang mengatakan begitu. Kebetulan buku tafsir ini yang saya baca dari penerbit yang menurut saya cukup kredibel. Datang Pak Anwar Chen kan gitu, nggak begitu amang karena dia GKPI kan, nggak begitu amang. Sedikit yang mengatakan Marta yang ke kuburan itu adalah saudaranya Lazarus. Lebih banyak mengatakan Maria Magdalena berbeda dengan Maria dari Kirene atau mana gitu, saudara Lazarus itu berbeda. Oh, kalau berbeda berarti kita punya tafsir yang berbeda. Berarti dia, apakah dia mengenal suara Tuhan Yesus atau mengenal konteks siapa yang memanggil dia itu? Jadi itu apa, tafsir apa? Itu tafsir psikologis. Kalau saya bilang dia sedih, makanya dia tidak mengenali siapa yang memanggil dia, itu apa? Itu psikologi dicampur dengan bahasa. Karena berpaling pertama begini, menoleh. Berpaling yang kedua dalam bahasa Yunani sebenarnya bukan begini lagi, tapi matanya nanar, lalu fokus. Oh deh gitu. Itu berpaling yang kedua. Jadi terjemahannya kami diskusi, kok berpaling? Gitu. Diskusinya jadi seperti itu. Itulah pertanyaan, itulah diskusinya. Kemudian ya kami debat tafsir. Nah inilah perdebatannya ini. Nah, saya cerita ini waktu nulis itu debat tafsir. Enggak, ini Maria Magdalena ini bukan Maria Marta. Ini Maria yang berbeda. Jadi Maria Magdalena inilah pelacur yang diselamatkan itu. Di balsemi, ya.
harus keluarga. Kenapa dia datang, kan gitu juga. Ini makanya jadi perdebatan. Kami ini berdebat, kenapa dia yang datang? Aon? Pak jago-jago honon kan ya. Makanya keluar teori konspirasi ini. Itu makanya kalau orang mau tafsir konspirasi gitu. Tapi kemudian kami diskusi, lalu Pak Anwar menunjukkan sumbernya dia, saya menunjukkan sumber saya, lalu saya bilang setelah kami bandingkan kayaknya lebih kredibel sumbernya Pak Anwar. Kenapa saya bilang begitu? Karena beliau ahli perjanjian baru, saya sistematika, ya saya ikut dia lah. Jadi dalam ilmu-ilmu ini memang ada juga, oh dia lebih jago di situ ya. Saya percayakan memang betul, saya membaca dari ini, dia tunjukkan sumbernya. Jadi gitu, kami sering begitu. Jadi tunjukkan sumber, lalu diskusi. Sehingga akhirnya ada beberapa teks yang sudah saya tulis, jadi dicoret dari pesan Paskah PGI. Pesan yang saya tulis itu, saya ingat betul, Maria mengenali suara itu ketika dia menangis dan Tuhan Yesus mendatanginya mengatakan Lazarus bisa dibangkitkan. Dan ketika dia sedang menangis sedih, ketika dia sedang membersihkan kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal, lalu bilang enggak, itu dua orang yang berbeda, jangan digabung, kata dia. Itu jadi itu penting sekali, kalau enggak kan sembarangan juga. Meskipun tidak mungkin kalau pesannya pesan moral, tidak mengubah arti pesan moralnya, tetapi historisitasnya jadi berbeda. Dan ini yang bahaya ketika historisnya kita lupakan. Ketika historis kita lupakan, faktanya cerita ini terus menerus kita ceritakan, nggak ada artinya sama pelajaran moral kita, terus menerus kita ceritakan, salah sampai anak cucu. Makanya ini yang saya sering bilang, kesalahannya apa? Kesalahan kita sampai anak cucu sampai sekarang yang susah diperbaiki adalah bahwa setiap drama Natal para gembala dan orang Majus ketemu. Itu udah susah diperbaiki. Kadang-kadang Santa Claus juga ketemu lagi sama bayi Yesus. Jadi bayi Yesus ketemu Santa Claus. Ini sejak kapan bayi Yesus ketemu Santa Claus? Tapi di semua drama sekolah minggu Natal, gembala selalu ngerumpi sama orang Majus. Karena orang Majus ada di Matius, gembala ada di Lukas. Gembala menemui di palungan, orang Majus menemui di rumah. Tapi di drama ketemu terus. Memang nggak ada pengaruhnya sama kisah kelahiran Yesus, kan nggak ada ngaruhnya, sama aja, nggak mengganggu pengetahuan saya tentang Tuhan Yesus. Tapi secara historisitas salah, gitu kira-kira. Nah karena itu yang saya mau Inang Amang nanti saya kasih tugas adalah membuat ini, kalau kasih tugas ini tugas maksimum ya 500 kata. 500 kata ini satu halaman A4 maksimum, itu paling banyak, yaitu tafsir tentang teks ini. Saya kasih 4 opsi ya Inang Amang, jadi Inang Amang nanti boleh pilih. Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Oh ini saya WA ke Mang Erwin aja lah. Ya Mang, nanti di ini aja Mang ya, dikirim ke grup ya Mang. Nah ini saya kirim ke Mang Erwin nih. Ya pokoknya satu halaman A4 maksimum 1,5 spasi ya. Jangan, kalau 1,5 spasi itu lebih sedikit tuh nanti jadinya. Huruf 12. Amang ini nanya serius bener Amang. Jadi ini saya bacakan aja ya dari Kolose 3 ayat 5 sampai 11, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Lalu khotbah yang paling sering kita dengar Mazmur 23. Nah, tadi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini adalah khotbah. Ini saya kasih tahu rahasianya ya. Kalau pendetanya khotbah Mazmur 23, itu berarti khotbah cadangan. Kenapa? Lagi sedih bisa, lagi lulus bisa,
orang meninggal bisa, orang sakit bisa, lansia bisa, tamat sekolah bisa. Ini khotbah semua musim. Dan sekarang Inang Amang, tips saya terakhir sebelum saya tutup, kalau Inang Amang mau, siapkanlah 4 khotbah aja, simpan di HP. Pas lagi pungguan marga, hamu memarjamita sonari, siap. Adong go opat ison, pilit tamu mak Nadia. Ini tips ini tips. Makanya nanti tafsir yang ditulis ini bisa disimpan di HP masing-masing. Kalau ada keperluan dikeluarkan. Lalu pungguan marga kita bilang, bah songona matap amang situan nami, ina situan nami matap jamitai bah. Ido dabah on hasil pelatihan nami. Buti matusi horas madita. Ini apa? Pertanyaan atau pernyataan? Sedikit pertanyaan tapi sedikit statement juga. Enggak begini, kan kita ini tadi untuk mempersiapkan khotbah ada beberapa langkah ya dan segala macam. Betul, ini ideal sekali. Kita sering sekali itu memang kalau di pungguan itu kan, apalagi habuk nirwa segala macam, hama baju renungan katanya kan. Itu kadang-kadang kan kita gelagapan nih. Tiba-tiba nih hamu situ emak main renungan nah. Waduh, terus terang aja tuh. Saya udah berapa kali itu. Akhirnya saya Google aja. Saya lihat mana yang cocok gitu saya ini. Padahal sebenarnya persiapannya enggak ada loh, Amang. Is suddenly gitu. Jadi saya nggak tahu gimana strateginya atau kiatnya gimana ya. Kalau yang ini. Oke, ini serius ini pertanyaannya. Strateginya gimana? Itu makanya siapkan aja 4 khotbah. Taruh di handphone. Lain kali ditanya orang, tinggal sesuaikan aja namanya, kejadiannya tinggal disesuaikan aja, gitu. Nanti saya akan kasih tahu tipsnya gimana. Tips itu, acara itu bisa kita anggap cocok dengan khotbah. Orang akan melihat, oh pas naidok situ aja gitu. Itu bisa pas kalau di awal dan di akhirnya menyinggung kejadian itu. Jadi pendahuluan sama penutupnya harus balik ke situ kita. Tapi di tengah bisa tafsirnya. Nah gitu. Nanti orang akan ingat awal dan akhirnya aja. Pas tuh naidok situ aja bah. Songunna jamita sinaking gitu kira-kira. Apalagi CD itu paling sering. Ya, nanti jawaban panjangnya minggu depan ya. Pertanyaan dulu, Amang. Pernyataan, pertanyaan. Pertanyaan. Jawabannya minggu depan ya. Terserah. Tapi begini, tadi Amang Pendeta mengatakan kalau tidak salah, kalau perjanjian lama pakai bahasa Batak gitu ya, atau bahasa Indonesia gitu ya, mana itu? Nah, kalau perjanjian lama pakai bahasa Batak, kalau perjanjian baru pakai bahasa Indonesia. Ya, tapi ada satu ayat yang saya lihat harus pakai bahasa Batak. Yohanes 4 ayat 11. Orang Samaria, dia tidak kenal Yesus, tidak kenal Tuhan. Bahasa Batak dia bilang Tuan, ya itu Tuan, karena dia tidak kenal. Berarti bahasa Batak yang benar. Sedangkan bahasa Indonesia dia bilang Tuhan, dari mana dia kenal? Bagaimana itu penerapannya? Jadi maksud saya tidak ansik bahasa Batak pakai bahasa perjanjian lama pakai bahasa Batak begitu mungkin Amang. Ada exception lah begitu ya mungkin. Minggu depan aja ya. Biar puas. Biasanya pembicara yang baik itu ngegantung dia. Nggak boleh dikasih semua supaya datang lagi. Supaya Inang Amang kan, oh stop nih gantung, minggu depan datang lagi gitu kira-kira, supaya penasaran. Baik, tepuk tangan untuk Amang Pendeta Binsar Pakpahan. Kalau dihitung dari waktunya 1 jam lebih ya. Jadi nanti kekurangannya setengah jam tambahin minggu depan. Ya, jadi minggu depan 2 jam.
Ya, nah, kita pokoknya boleh bersukacita di dalam segala pembelajaran kita. Kita tepuk tangan bersama, tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Mang Pendeta. Minggu depan kita ketemu dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Baik, saya serahkan kepada panitia. Lebih lanjut pengumuman dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Abang Pendeta Dr. Binsar Pakpahan yang telah meluangkan waktunya. Jadi minggu depan di hari Jumat kita tetap di pukul 5 sore. Mudah-mudahan kita semua tidak ada halangan sehingga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Baik, kita akan menutup acara ini. Kami undang Ketua Seksi Pendidikan. Seksi Pendidikan silakan. Baik, Amang Pendeta, terima kasih sekali lagi kami ucapkan dari HKBP Kebayoran Baru, kiranya acara ini bisa bermanfaat dan hanya untuk mempermuliakan Tuhan saja acara ini. Sebagai ungkapan tanda kasih, kami persilahkan Seksi Pendidikan untuk memberikan tanda kasih kepada Amang Pendeta kita. Silakan Amang. Ya, terima kasih Amang. Ya. 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 Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah bahwa kami boleh menyelesaikan satu sesi pelatihan berkhotbah untuk kami semua dari sisi hermeneutika di HKBP Kebayoran Baru ini. Tuhan, kiranya pelajaran hari ini boleh membuat kami semakin menyadari bahwa memang tugas memberitakan firman adalah tugas kami semua. Dan biarlah kami semakin diperlengkapi untuk menyiapkan pemberitaan firman. Tuhan, pada akhirnya Engkaulah yang memampukan kami, bukan karena kami mampu, bukan karena kami sanggup, tapi karena Roh Kudus-Mu yang membuat kami mengatakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, dan sebelumnya mungkin kami akan menikmati santapan yang telah disediakan. Kiranya makanan juga menjadi kekuatan bagi kami, dan biarlah apapun yang kami lakukan setelah ini dan di kemudian hari adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Sertai gereja kami HKBP Kebayoran Baru, teman-teman yang Amang Inang yang semuanya mengikuti acara ini, para halado yang tentunya telah mempersiapkannya dengan baik, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya itu kembali kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang.